Justru dengan sakit ini kita dicolek. Kamu itu tidak bisa kemana-mana kecuali kepadaku. Allah itu seperti itu. Kamu itu tidak bisa kemana-mana kecuali kepadaku. Allah seperti itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadaman fi ilmillahi sholatan ta'imatan idawamin mulkillahi tombo ati ono limo perkarane kang sepisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh umpulono kaping pate kudu weden ingkang duwe kaping limo dikire wengi kang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang masih sakit, mudah-mudahan segera diberi pencerahan ataupun petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian segera mendapatkan kesembuhan. Sahabat channel Tombo Ati TV, sekali lagi channel Tombo Ati TV ini mengajak diri pribadi saya terutama dan juga kalian semua dimanapun berada untuk tetap menjaga pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola pikir yang baik, dan juga memantapkan keyakinan kita bahwasanya kita punya iman, bahwasanya kita punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada untuk kita semua. Jadi Allah itu sangat cukup untuk kita semua. Teman-teman dimanapun berada, banyak sekali yang menghubungi saya, bingung, gak tahu harus bagaimana, sudah mentok, rasa jenuh, rasa nol ataupun di titik nol, yang merasa bahwa sudah tidak ada artinya lagi. Saya merasakan itu ya. Saya mau bagaimana tidak bisa. Rasa bahagia itu tidak ada, jenuh tidak ada. Nah, pada saat-saat seperti itu kalian semua posisinya nol, posisinya di titik terendah. Oleh karena itu kalian harus bagaimana? Salah satu cara atau jalan itu kalian kembalinya itu ke Allah. Kalian menuju ke Allah. Karena kemana-mana sudah mentok. Mau kemana sudah mentok. Mau ke dokter sudah berkali-kali ke dokter. Mau ke UGD sudah berkali-kali ke UGD. Kemana saja sudah mentok. Nah, itu satu-satunya tempat mengadu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita itu dalam genggaman Allah. Ya.
Perjalanan kita setiap detik, setiap menit, kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Allah terus. Kita serahkan kepada Allah, kita ikhlaskan kepada Allah. Sholati wa nusuki, sholatku ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu untuk Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki alam ini. Nah, seperti itu ya. Bagi yang masih sakit tentang apa ya, maksudnya anxiety-nya tinggi, rasa paniknya tinggi, stresnya tinggi, sadari itu. Kita hidup itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita kerja kita niatkan ibadah. Kalaupun toh kita mencari nafkah itu kita niatkan untuk beribadah. Jadi semuanya itu ibadah kepada Allah. Hanya maksud kita beribadah kepada Allah, karena kita dicipta hanya untuk beribadah. Kita ngapain saja, kita ibaratnya begini aja sebagai contoh. Orang hidup, entah itu apa apa itu kegiatannya ataupun orangnya itu profesinya itu apa saja, itu diniati ibadah. Sebagai petani misalnya, ke ladang membawa cangkul sebagai berjalan ke ladang sambil beribadah, sambil zikir kepada Allah, serahkan kepada Allah. Sambil zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, serahkan kepada Allah. Ataupun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, serahkan kepada Allah. Sebagai petani misalnya, sebagai pedagang ya, sambil berjualan kita berzikir, kita ingat kepada Allah, kita menghindari larangan-larangan Allah semampunya, berusaha terus, berjuang terus, kita menghindari larangan-larangan Allah. Dan juga kita menjalankan perintah-perintah Allah semampunya, insyaallah seperti itu. Diusahakan ataupun berjuang sebagai apa saja, sebagai polisi, sebagai dokter, sebagai setiap manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pola makan, pola pikir yang baik, pola hidup sehat diterapkan, dan juga ketauhidannya, keyakinan di dalam hati itu bahwa kita akan disembuhkan bagi yang masih sakit, kita akan disukseskan bagi yang belum sukses, kita akan dipermudah urusan kita karena kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Kita sudah serahkan jiwa dan raga kita serahkan. Kita sudah mentok, gak bisa kita kemana-mana. Justru dengan sakit ini kita dicolek. Kamu itu tidak bisa kemana-mana kecuali kepadaku. Allah itu seperti itu. Kamu itu tidak bisa kemana-mana kecuali kepadaku. Allah seperti itu. Kamu gak bisa ke dokter, kamu gak bisa ke hipnoterapi, kamu tidak bisa ke orang pintar, kamu tidak bisa kemana-mana. Tidak ada fungsinya. Fungsinya engkau datang kepadaku, minta petunjuk kepadaku, minta kesembuhan dariku. Wa idza maritu fahuwa yasmin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa. Semuanya hanyalah wasilah. Dan jika itu lolos, jika itu semua terlewati, kalian akan meningkat derajatnya. Kalian akan terangkat. Karena apa? Karena sudah pasrah, posisi pasrah, dan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita sudah mentok, sakit gak sembuh-sembuh, kemana saja ini, serahkan pada Allah hingga akhirnya sembuh. Keyakinan kita semakin mantap, subhanallah. Kayak gitu. Coba, apa yang salah dengan jenengan? Pikirannya bagaimana? Ayo, tanamkan afirmasi positifnya yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Ayo silakan subscribe yang belum subscribe, biar tahu video-video sebelumnya, video-video yang akan datang. Karena kalian subscribe akan tahu pemberitahuan dan akan tahu bagaimana cara mengatasi tips-tipsnya. Saya mengalami, dan saya sekarang nanti akan saya ulang lagi mungkin dari awal ya.
ciri-cirinya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana. Karena orang anxiety itu sangat-sangat sulit memahami. Pikirannya sedang kacau, pikirannya sedang tidak bisa konsentrasi, pikirannya sedang luar biasa. Saya mengalaminya teman-teman. Jadi nggak bisa masuk-masuk. Video saya ulang-ulang. Bagi yang tidak anxiety mungkin ini apa ini diulang terus, mungkin apa yang diulang terus. Tapi bagi yang anxiety sangat butuh ini. Karena tidak butuh sekali, tidak butuh 2 kali, tidak butuh 3 kali, bahkan terus repetisi, diulang-ulang. Repetisi diulang-ulang. Aku sehat, aku sehat, aku sehat. Seperti itu. Biar masuk ke alam bawah sadar. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, aku berterima kasih padamu ya Allah. Aku sangat-sangat gembira, aku sehat sempurna. Meskipun belum sehat, ngomong seperti itu. Aku sehat sempurna. Meskipun belum bisa bahagia, aku bahagia. Aku sehat sempurna. Aku tenang, aku nyaman, aku berani, aku percaya diri. Itu katakan. Meskipun itu belum dialami, biar masuk ke alam bawah sadar. Dalam alam bawah sadar merekam, sehingga menggerakkan kita untuk semangat lagi, kuat lagi. Itu akan merubah mindset kalian. Alam bawah sadar itu yang tidak kita sadari teman-teman. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh luar biasa. Saya akan mengulang-ulang terus. Saya akan menyemangati kalian. Karena saya tidak tega. Saya mengalami apa yang sudah kalian rasakan. Kayak gitu. Jadi kalian harus segera paham. Ya, harus segera paham. Tombo Ati TV sangat berharap kalian segera sembuh dan membantu yang lain agar Indonesia khususnya dan umat manusia yang ada di tetangga-tetangga negara kita Indonesia juga bangkit lagi. Nah, kalau kita sebagai warga negara ataupun sebagai manusia yang hidup di Indonesia misalnya mengalami mental atau gangguan mental seperti ini, ya negara kita gimana? Kita anak muda, kita ya meskipun sudah ada yang usia lanjut, kita warga negara yang harus berusaha untuk lebih baik, untuk memperjuangkan negara, untuk mempertahankan negara agar kita lebih baik lagi kayak gitu. Untuk menuju masa depan negara kita juga lebih bagus. Itu kalau misalnya cara pandangnya luas. Karena banyak sekali ribuan orang, jutaan orang seperti itu. Lah kalau semua yang warga negara seperti itu, kacau negara kita. Gak ada majunya, mundur malah. Nah, oleh karena itu ayo kita berjuang. Nah, karena bukan hanya 1-2 orang yang mengalami seperti ini, banyak teman kalian itu, banyak sekali, ribuan orang dan ribuan sensasi juga yang kalian alami. Nah, terus teman-teman, bagi diri kalian sendiri juga akan mempengaruhi keluarga kalian, kebahagiaan keluarga kalian, cara kemajuan keluarga kalian, kehidupan kalian. Mau dibawa kemana kalau nggak sadar-sadar? Ayo, bangkit. Jangan yang takut mati. Terus, jangan yang takut ini. Nah, sadari. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Sadari bahwasanya mengalami seperti ini akhirnya tidak mati, kan seperti itu. Saya mengalami takut mati tapi akhirnya tidak mati. Nah, itu. Saya mengalami takut takut ini akhirnya tidak terjadi sesuatu apa-apa. Oleh karena itu silakan kalian untuk mempelajari apa yang sudah terjadi, sehingga kejadiannya apa itu kalian akan tahu dan akan menyadari bahwa semuanya itu baik-baik saja, cuman halusinasi saja. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan itu, pikirannya sudah normal, insya Allah sakit kalian akan segera sembuh. Minum obat apa saja kalian akan segera sembuh. Jangan khawatir. Kalau sudah bisa menata mindsetnya, menata pikirannya, alam bawah sadarnya sudah benar, kalian minum obat apa saja, insya Allah segera sembuh. Perutnya akan segera sembuh, kayak gitu. Sakitnya akan segera sembuh, sesaknya akan segera sembuh, rasa-rasa sensasi-sensasinya akan menghilang sedikit demi sedikit, mengganjal di tenggorokan, hidung tersumbat ataupun sakit di tenggorokan, telinga berdenging, terikat di kepala, tangan kaku-kaku, kaki kesemutan, buat berjalan lemas dan sebagainya. Semua sensasi itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jangan khawatir, itu tidak terjadi sesuatu yang parah buat kalian ataupun sesuatu yang berbahaya buat kalian, tidak.
sadari, gerak, lakukan terapinya, apa yang sudah saya sampaikan lakukan, itu akan sangat membantu. Ke dokter ya tetap ke dokter, ke hipnoterapi tetap ke hipnoterapi misalnya, ke tukang ruqyah tetap ke tukang ruqyah, ke kemanapun itu wasilah. Tapi lakukan apa yang saya sampaikan, karena saya mengalaminya. Saya bukan orang pintar, karena saya sudah mengalami perjalanan ini. Ya karena itu silahkan kalian untuk melakukan tips-tipsnya, terapi-terapinya, menikmati prosesnya. Insya Allah kedepannya kalian akan segera diringankan, ringan. Kalian semakin kuat dan kalian akan segera sembuh dengan izin Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dengan izin Allah, ataupun jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Lakukan. Jangan hanya diam, jangan hanya bingung. Mau sampai kapan kalau kalian seperti itu? Mau sampai kapan? Ayo bangkit. Semangat. Menangis boleh, silakan nangis. Yang lihat video ini mau menangis boleh, tapi segera sadari, jangan hanya nangis tok. Sadari, saya itu siapa? Saya harus bagaimana? Saya masih bisa berbuat apa ini? Saya menyukuri apa nikmat Allah ini yang diberikan kepada saya? Saya masih bisa gerak, saya masih bisa bernapas, saya masih bisa melihat. Nah, itu segera seperti itu. Bagi yang tidak anxiety, kalian tidak tahu. Mohon maaf, kalian tidak tahu, tapi kalian bisa memahaminya meskipun tidak tahu. Suaminya, keluarganya yang terkena anxiety, pahamilah, mereka itu butuh pengertian kalian. Pahamilah, butuh pengertian kalian. Kayak orang kayak orang tidak normal lah intinya kita itu ya. Kita itu kelihatan sehat, kita itu kelihatan baik-baik saja, tapi kok sakitnya sangat luar biasa. Yang sakit jantung saja mungkin tidak seperti itu merasakannya. Kalian yang belum tentu sakit jantung sudah wah jangan-jangan saya sakit jantung, sudah khawatir, sudah panik. Yang sakit berat lainnya mungkin tidak setakut itu malahan, tapi kalian malah setakut itu. Padahal kita baik-baik saja. Kita itu baik-baik saja, tidak akan terjadi sesuatu kepada kita, kematian atau apa. Insya Allah tidak akan terjadi itu. Itu karena halusinasi kalian. Orang mati dengan sakit tidak ada hubungannya. Sudah saya sampaikan. Mati ya mati, sakit ya sakit. Banyak kalau dicatat itu orang meninggal tiba-tiba banyak, nggak sakit apa-apa banyak. Ada tabrakan, ada kecelakaan, dan lain sebagainya banyak. Tidak harus sakit. Nah kalian takut mati sudah berapa tahun? Sudah berapa bulan? Sudah berapa minggu? Sudah berapa hari? Takut terus, nyatanya tidak mati kan? Sadari. Takut sakit berat di USG juga nggak apa-apa, di Ronsen juga tidak apa-apa, di treadmill jantungnya juga kasih ini normal saja, paru-parunya nggak terjadi apa-apa. Loh, luar biasa kan? Kita takutnya luar biasa kan? Sadari, catat. Sekarang begini saya begini, sekarang begini saya begini. Ternyata baik-baik saja. Udah berapa hari sih? Begini, ternyata saya tuh nggak terjadi apa-apa. Saya tuh baik-baik saja dengan izin Allah. Karena ini berarti mindsetnya yang harus didandani, pikirannya yang harus dibenahi, ketakutannya harus dibenahi. Nah, seperti itu. Kalau kalian sadar seperti itu, bagi yang nanti takut akan segera hilang takutnya, dan bagi yang tidak bisa tidur akan segera tidur karena sudah sadar ini akan baik-baik saja. Bagi yang mimpi buruk terus akan segera hilang. Mimpinya jangan diceritakan, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jangan diceritakan. Seperti itu. Kalian akan baik-baik saja, dan semoga kita segera diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi petunjuk, dan kita akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat channel Tombak Ati TV dimanapun berada. Angkatlah sakitnya, gantilah dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, sehat yang sempurna ya Allah. Atas izin-Mu, kesehatan kami ya Allah, kesehatan kami, menjaga diri kami untuk tetap hidup dan panjang umur, bisa beribadah dengan tenang kepada Engkau ya Allah. Terima kasih. Aku berjanji akan semangat ya Allah. Aku berjanji akan membahagiakan keluargaku, membahagiakan negaraku, membahagiakan lingkunganku ya Allah, membahagiakan orang-orang yang aku cintai ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.